warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh memberikan feedback ya, tatkala suara saya putus atau apa namanya terjadi gangguan koneksi ya, jadi kita tahu di menit berapa gitu. Karena saya tidak selalu mengucapkan feedback. Kita mulai ya, jadi tidak ini yang mengerti tentang bagaimana melakukan komunikasi sendiri. Terus inti dari kemampuan seorang dokter itu dalam melakukan profesinya adalah mampu menelaah informasi medis dan mengambil keputusan dari proses olah itu. Mohon maaf dok, suaranya putus-putus dok. Iya, suaranya putus-putus, tapi saya nggak bisa melakukan sesuatu yang saya di kampus ya, cuma harus pindah gitu ya. Bentar ya, saya cek gitu ya, bisa bentar aja. Tadi kan sudah baca ya, ini sudah pembelajarannya. Kemudian saya silakan baca dari sini. Akan dibaca, ya, bisa dipahami ya. Ada yang tidak bisa membaca slide-nya. Definisinya ini ya. Silahkan kalian baca. Siapa yang bisa menjelaskan atau mendefinisikan kembali tentang kompetensi? Kalian kan di awal-awal itu disampaikan ya, dipelajari tentang kompetensi dokter. Nah, sekarang kompetensi itu apa? Jadi hubungannya dengan clinical reasoning. Izin menjawab dok. Ya, silakan. Ya, kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau seseorang yang mempunyai profesi untuk melakukan tugas tertentu. Misal kalau dalam kedokteran sendiri ada beberapa kompetensi yang dimiliki sebagai dokter umum yang harus dicapai, dan jika untuk yang lebih misal beberapa tindakan maka orang tersebut harus menjalani suatu pendidikan tertentu untuk bisa melakukan kompetensi itu lagi, misal dalam pendidikan spesialis dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Jason ya. Jadi Jason bilang tadi kemampuan ya, kemampuan seseorang. Sebetulnya kalau hanya kemampuan itu indikatornya tidak objektif ya. Jadi kompetensi itu ada itu adalah definisinya serangkaian tindakan. Ya, jadi kalau serangkaian
tindakan itu mudah dievaluasi, melakukan kecil meniru persis tindakannya, tapi anak kecil tidak disertai dengan pemahaman. Yang bertanggung jawab artinya apa? Apakah ia mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya? Itu hanya dilakukan oleh dokter. Ya. Dan bagaimana dia bisa menjadi seorang dokter kalau dia sudah melalui ujian kompetensi, sehingga dia dianggap kompeten. Jadi saya mau menunjukkan di sini bahwa proses kognitif ya yang kita pelajari sekarang ini adalah clinical reasoning, inti dari pekerjaan seorang dokter. Begitu ya. Jadi kalian silahkan ketahui, dipelajari, dipahami dari definisinya. Definisinya itu, ya. Tapi hubungannya dengan kompetensi, bagaimana kalian belajar, dan pentingnya clinical reasoning ini, itu sudah saya jelaskan. Jadi kalau ketika nanti kalian menghadapi masalah dimanapun, atau pada saat ujian, kalian portofolio ya dengan dosen, kenapa dek kamu berikan ini, kenapa tidak dilakukan ini, itu kamu bisa dengan baik menjelaskan. Dari proses patologinya, ya, kemudian kamu menyimpulkan dari proses ini adalah sebuah proses penyakit karena berbeda dari situasi normal yang seharusnya. Fisiologisnya harusnya seperti ini. Sementara pada pasien didapatkan tanda-tanda subjektif, didapatkan tanda-tanda objektif, sehingga kamu, nah seperti itu tahapannya. Kalian bisa mampu menjelaskan proses clinical reasoning. Ya, sekarang kita pelajari bagaimana proses itu ya bisa meningkatkan proses clinical reasoning dari satu kasus ke kasus yang lain, itu bisa memberikan pembelajaran yang meningkat pada diri seorang dokter ya. Ya, kita mempelajari ini ya, siklusnya. Kalian saya minta dijelaskan yang mungkin oleh Jason atau siapa yang atau Dwiki yang tidak delay, tidak connect-nya tidak terganggu. Saya kan agak delay nih, ngomongnya terputus-putus. Silakan. Jadi nanti bisa dipahami oleh semua. Dijelaskan aja ya dari yang merah. Ya, dari yang merah. Oke. Saya nggak mau ini dulu, yang merah dulu ya. Ya, silakan. Dari yang merah ini ada masing-masing warna sudah ada namanya tahapannya, fasenya atau tahapan. Silakan. Siapa yang ya, mungkin Zahra. Izin menjawab, dokter.
Jadi yang pertama itu ada consider the patient situation. Jadi kita apa tuh situasi pasiennya kita harus tahu. Terus ada collecting collecting cause. Ya apa informasinya dikumpulin gitu. Terus ada proses information, dia memproses informasinya bagaimana. Identifikasi, dia mengidentifikasi apa masalah yang dialami pasien atau isunya. Terus ada establish goal itu dia ya tujuannya, tujuan apa eh, tujuannya nanti mau di gimanain gitu pasiennya. Terus kalau take action itu dia eh ya apa eh, tindakan. Nah, terus terus sudah itu terus ada evaluate outcome itu dia gimana apa hasilnya itu gimana udah dilakukan tindakan tadi. Terus ada reflect on process and new learning itu merefleksikan prosesnya bagaimana. Terus mempelajari yang bakal masih dok. Iya, terima kasih Zahra. Jadi tadi akhirnya ya itu yang saya luruskan reflect on process and learning. Jadi dari semua yang sudah kita lakukan itu kemudian kita merefleksikan diri kita sendiri ya. Dalam proses saya menyelesaikan masalah ini apa yang kurang, apa yang sudah menurut saya baik. Ya, kalau yang kurang ini kita akan pelajari lagi. Ini namanya siklus. Ya, kita kalau misalnya udah jadi dokter, terkadang dalam satu kasus itu tidak persis sama dengan yang kita pelajari. Ya. Nah, apa yang kemudian dalam situasi yang seperti ini, kasus yang kecil ini ternyata ini, dan saya tidak melakukan itu. Harusnya saya melakukan itu sehingga hasilnya lebih baik. Itu merefleksikan. Sehingga nanti kalau saya bertemu lagi dengan kasus seperti ini, persis dengan kasusnya anak yang serupa ini, saya akan melakukan hal yang tadi tidak saya lakukan. Semoga hasilnya akan lebih baik. Itu refleksi. Ya, jadi ketika jam terbang seorang dokter itu makin banyak, akan makin banyak pelajaran-pelajaran yang dia dapat. Yang mungkin itu tidak didapatkan pada saat dia kuliah. Ya. Tapi kalau seorang dokter tidak melakukan refleksi yang begini, ya mau jam belajarnya berapapun ya jam terbangnya berapa lama pun itu tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanannya ya jadi penting sekali proses refleksi bagi seorang dokter dalam prakteknya dan kalian sudah disampaikan sudah diajari bagaimana cara melakukan refleksi diri ya baik kita lihat apa sih yang harus dilakukan dari setiap proses ya ini ada lebih detail ya kita sekarang bahas satu-satu dari setiap prosesnya. Saya minta dari yang pertama, mempertimbangkan kondisi pasien itu seperti apa ya, Dwiki. Bisa dijelaskan, Dwiki? Ya dok, izin menjawab dok. Jadi kita pertimbangin dulu kondisi pasiennya nih, bagaimana dia latar belakangnya, terus misalkan status ekonominya bagaimana, terus bagaimana nanti ke depannya untuk pelaksanaan daripada terapi dan juga penyakitnya dok. Mungkin seperti dok menurut saya dok. Ya, jadi mempertimbangkan situasi pasien itu ketika kita mendapatkan satu pasien, itu maksudnya kita lihat profil dari pasien. Itu bisa kita lihat dari anamnesis ataupun data pasien dari data medis ataupun catatan pada saat itu. Ya, apakah dia dewasa, dia laki-laki, usianya berapa, gitu ya. Kemudian apakah kondisi darurat itu, apakah kondisi dari poli itu consider situation. Ya, jadi kita akan mendapatkan gambaran awal, ya, gambaran awal dari pasien. Sekarang bagian yang points ya mengumpulkan informasi atau clue atau tanda-tanda yang khas ya bisa dijelaskan di atau asli ya.
Silakan Asia. Iya dok, untuk mengumpulkan informasi, kita mereview kembali informasi pasiennya, seperti riwayat penyakit pasiennya, terus juga hasil dari pengobatan sebelumnya, seperti itu dok. Terus juga merecall kembali pengetahuan pasien tentang mungkin apa yang dideritanya, seperti itu dok. Enggak, itu aku pakai muka background. Ada yang kurang ya, silakan dijelaskan lagi Rida. Mohon maaf dokter, izin menambahkan mungkin dari jawabannya dari Asia. Tadi kan sudah dari Asia sudah memberikan pendapatnya bahwa kita akan mereview dan juga merecall. Namun kita juga perlu pertimbangan untuk menggali informasi barunya lagi dari pasien. Seperti kita nanti akan melakukan penilaian kepada pasien untuk mendapatkan informasi apa yang sebenarnya belum ada di yang sudah ada di rekam medis sebelumnya dan juga yang sebenarnya harus kita ketahui untuk pelaksanaan proses selanjutnya gitu dok. Ya, terima kasih Asia dan Dwiki ya. Jadi selain kita mengumpulkan informasi tentang pasien dan penyakitnya, gejala apa yang terjadi, ya, tanda-tanda dari misalkan informasi dari pemeriksaan pemeriksaan fisik atau anamnesis, itu semua mengumpulkan informasi. Tapi di dalam informasi ini tidak hanya tentang penyakitnya, tapi juga kita harus secara akhir dituliskan recall knowledge. Jadi bukan mencari pengetahuan pasien, tapi pengetahuan kita. Ya, itu yang menggarisbawahi sebagai seorang dokternya dari pasien dan pengetahuan kita. Misalnya kasusnya ini pasien tentang pendarahan. Ya. Kemudian kita harus recall kembali apa sih fisiologi pendarahan itu, gitu kan? Atau fisiologi pendarahan itu bagaimana? Pada kejadian apa bisa terjadi pendarahan? Ya, hal-hal yang bisa mendasari terjadinya suatu pendarahan. Ya, secara epidemiologi misalkan, apakah usia tua, misalnya pasiennya tua laki, ya itu memang berisiko tinggi untuk terjadi pendarahan. Ya, jadi semuanya itu pengetahuan kita yang di-recall, bukan pengetahuan pasien, ya, pengetahuan dokternya. Itu masuk saya. Ya. Saya pagi harus ke kampus karena jam 8.40 ada kuliah. Saya harus berada di kampus karena saya harus ada rapat nanti. Ya, pada kondisi di kampus sinyalnya di ruangan saya juga lanjut ya. Itu ya dari yang fase yang orange ya. Saya ingin dilanjutkan lagi. Febrian yang kuning deh, fase yang kuning. Fase yang kuning, proses information. Yang pertama, menginterpretasi hasil data-data yang telah dikumpulkan, membandingkan dengan yang normal. Setelah itu, mendiskriminate, yaitu mengetahui inkonsistensi atau maksudnya itu mencari informasi yang paling penting. Setelah itu, mendiscover, menemukan hubungan yang baru, pattern seperti itu. Setelah itu mematchkan, memasangkan situasi yang sekarang dengan situasi yang dahulu terjadi.
Setelah itu yang terakhir memprediksi hasil outcome-nya gitu, Dok. Sudah, Dok. Ya, terima kasih Febri. Ya, jadi tadi kan kita contoh ya, kita sudah mengumpulkan informasi dari pemeriksaannya, pasien ini tampak pale, pucat. Kemudian tensinya itu 90 deh. 90/70 ya. Kemudian contohnya itu deh ya, suhunya 36,2 derajat. Oh, jangan. Saya mau contohkan suhunya 39 ya. Suhunya 39 derajat. Ini cuma mau mencontohkan aja ya. Kemudian kita melakukan proses data. Inilah clinical reasoning-nya, memprosesnya mulai nih ya. Pertama kita menginterpretasi analisis. Di sini kita harus bedakan normal dengan tidak normal. Tadi kan kita fisiologinya nih saya bilang, knowledge kita, fisiologi. Suhu itu normalnya berapa? Gitu kan, 36 sampai dengan 37,2 misalnya. Ternyata di sini meningkat. Apa yang terjadi? Kondisi apa yang bisa menyebabkan peningkatan suhu? Itu kita sudah merecall. Oh, bisa infeksi, bisa segala macam ya, heat stroke, apa segala macam tuh. Udah ada di kepala kita nih gitu ya. Kemudian tadi turun tensinya. Tensinya tadi 90. Normalnya berapa? Ini kita membandingkan. Kemudian kita menginterpretasikan itu berdasarkan fisiologi yang sudah kita pahami. Normal versus abnormal. Ya, di situ dibanding compare normal versus abnormal. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar tutorial, itu tuh harusnya seperti ini. Enggak cuma langsung kalian sudah terbiasa banget ya Indonesia Raya, apa yang terjadi dengan pasien. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pasien itu kalian harus bandingkan dengan fisiologinya. Compare normal, abnormal. Itu apa yang terjadi dengan pasien. Ini kan sebenarnya clinical reasoning ini cara belajarnya itu harusnya sudah dipola gitu ya dari skenario tutorial itu seperti ini. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kalian sudah Indonesia Raya. Jadi kalau misalnya DHF itu tanda-tandanya ini dan seterusnya. Tanpa kita memproses suatu data, ya, memproses suatu data itu bukan kita menentukan penyakitnya dulu, ya. Bukan menentukan penyakitnya dulu, tapi berdasarkan dari data-data, ya. Kemudian tadi ada discriminate, membedakan, ya, membedakan. Misal contohnya begini, pada kasus ini biasanya hipotensi, ya, tadi kan pucat, pasiennya pucat pel, kemudian dia hipotensi, mungkin ada perdarahan. Kita membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan. Maksudnya begini. Pada kasus-kasus perdarahan, dia akan kekurangan cairan di dalam tubuh yang beredar. Ini menyebabkan turunnya curah jantung, sehingga jantungnya ya memompanya berkurang karena darahnya berkurang. Ini bisa terjadi hipotensi. Dalam keadaan seperti itu, sirkulasinya akan menurun, gitu kan, darahnya, sehingga perifernya menurun. Ini menyebabkan apa? Ya, pel, pucat. Ya, relevan nggak ini? Kita bisa ya. Nah, tapi bagaimana dengan demamnya? Kan tadi juga demam. Ya. Jadi kita membedakan ini relevan dengan data-data ini, yang ini tidak relevan dengan data-data ini. Seharusnya pada pasien-pasien yang menjelang shock seperti ini, dia harusnya akral dingin, misalnya gitu ya. Tapi ini justru demam. Apa yang terjadi? Kemungkinan ini bukan suatu bahasan yang relevan. Kasus perdarahan dengan hipotensi, kenapa ada demam. Demam ini mungkin hal yang berbeda yang terjadi bersamaan pada pasien. Ya, jadi kita tidak semua data-data dari yang kita tumpulkan, yang ditunjukkan oleh pasien itu bisa dijelaskan oleh satu reasoning. Paham ya, Dek ya? Jadi kita harus mampu membedakan ini yang relevan dengan kejadian ini tidak relevan. Kita harus mencari jawaban untuk semuanya. Ini memproses, ya. Jadi kadang-kadang pasien itu juga datang dia dengan banyak keluhan ya, yang bisa jadi itu berhubungan dan bisa juga itu tidak berhubungan. Ya.
Jadi kita di sini clinical reasoning-nya harus bisa menjelaskan semua yang dikeluhkan dan tanda-tanda informasi yang kita dapatkan. Jadi ya, oh dia ini ternyata demam, tetapi kejadiannya adalah perdarahan. Kenapa ya? Saya harus mencari nih, mungkin dia ada sumber infeksi, misalnya. Saya harus gali lagi, saya tanya lagi, cari informasi lagi yang mungkin akan mengarahkan kepada infeksi. Gitu ya. Make deduction ya, kesimpulan dari situ ya kita ambil tadi ya. Mungkin ini ada infeksi, kemudian match current situation to past situation. Oh, dia ini ternyata misalnya perdarahannya udah cukup lama ya. Kemungkinan dan tidak di jalanan apa segala macam ini prosesnya gitu kan. Make current situation to past situation to current patient to past patient. Jadi masa perjalanan penyakitnya sehingga ini mungkin kita bisa jelaskan hal-hal yang terjadi. Nah, prediknya gimana kalau keadaan seperti ini? Wah, ini udah gawat ini gitu kan. Udah terjadi proses. Mungkin aja dia shocknya ini shocknya bukan karena shock perdarahan, bisa juga karena proses infeksinya kemudian terjadi multi organ failure misalnya karena infeksinya itu. Ya. Jadi ini penanganannya seperti apa ini udah ada double burden nih gitu kan, udah ada perdarahan, udah ada infeksi juga. Ini predict an outcome. Nah, misalnya buruk atau apa. Oke, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini baru proses informasi ya. Kita lanjutkan di fase berikutnya ya. Saya minta dijelaskan oleh siapa? Siapa yang mau menjelaskan? Jason? Yang warna hijau muda deh, tolong dijelaskan. Yang identify problems issues ya dok? Iya. Ya. Baik dok, selanjutnya ada fase identify problems and issues. Jadi di sini itu ada synthesize facts and inferences to make a definitive diagnosis of the patient's problem. Jadi setelah mendapatkan informasi dari history taking, lalu kita proses informasi tersebut. Dari informasi tersebut kita identifikasi kira-kira dari data yang sudah kita dapatkan apa saja diagnosis bandingnya, dan dari diagnosis bandingnya kita singkirkan untuk mendapatkan diagnosis kerja atau definitif diagnosis untuk pasiennya. Ya, terima kasih Jason ya. Jadi kalau tadi kita lihat step by step kegiatan dari kognitif. Ya, kegiatan dari kognitif kita tadi itu banyak ya. Yang pertama tadi ya, bukan yang pertama, sampai kepada memprediksi, mematchingkan gitu ya. Ada kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan itu mensintesis. Mensintesis, maksud saya gini, mensintesis itu dari data-data yang ada, kemudian kita buat kesimpulan sehingga kita menghasilkan satu kesimpulan yang baru. Itu sintesis, menyusun. Kalian masih ingat kan? Mensintesis apa tuh tumbuhan itu kan membuat sesuatu itu namanya sintesis ya. Menyusun suatu kesimpulan dari proses-proses data yang sudah kita lakukan pada kognitif kita. Ini kelihatannya dokternya ini masih diem deh kalau di ruangan IGD ya. Dokternya ini masih apa? Masih mempelajari, masih duduk atau masih apa gitu ya. Itu seperti itu dokternya. Kegiatannya. Yang berpikir ini yang kita jelaskan ini kan banyak prosesnya. Ini masih di dalam otaknya si dokter sampai mensintesis ini. Ya. Kemudian setelah disimpulkan bahwa terjadi misalkan shock, pre-shock deh, pre-shock hipovolemik dari data-data yang ada. Ngapain lagi si dokternya? Coba bisa dijelaskan Karina? Step yang warna hijau. Maaf dokter, yang hijau tua ya dok? Ya. Di sini ada proses establish goal atau menentukan tujuannya seperti apa. Di sini yang dijelaskan itu berupa apa yang diharapkan oleh si dokter untuk terjadi dan hasilnya bagaimana. Jadi seperti itu dok. Kalau dalam hal perdarahan tadi, shock hipovolemik atau pre-shock hipovolemik, menurut Karina apa yang harus
ditujukan dalam fase establish goals ini harus ngapain? Describe what you want atau what doctor want? Ayo, ini emergency, blok emergency. Kalau ada shock perdarahan, berarti yang ingin terjadi itu adalah diharapkan bisa mengontrol perdarahannya sehingga nanti kehilangan perdarahan bisa dihentikan. Iya, ya. Itu ya, jadi mungkin perdarahan katanya Karina. Jadi kan tadi perdarahan nih, pre-shock karena perdarahan. Jadi saya ingin mengontrol perdarahannya. Ya, tapi ada yang belum dijelaskan oleh Karina tadi, ada a time frame. Artinya dia harus dibingkai oleh waktu. Artinya harus dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi tujuan yang kita buat itu harus dalam waktu 30 menit, dalam waktu 15 menit, dalam waktu 10 menit, atau dalam waktu 5 menit saya harus bisa mengidentifikasi perdarahannya di mana. Ya, itu harus ada time frame-nya. Jelas. Ya, jadi mengontrol perdarahannya kapan? 24 jam, 34 jam, itu boleh kalian tentukan sesuai dengan tuh fisiologi yang sudah kita pahami. Kalau kondisinya sudah pre-shock seperti ini, saya nggak boleh berlama-lama, gitu kan? Saya harus 1 menit atau pemeriksaannya, gini loh, tampak luar tidak ada perdarahan, tetapi dia sepertinya mengalami perdarahan. Apakah mungkin perdarahan internal misalnya, terjadi internal bleeding? Internal bleeding itu terjadi pada trauma abdomen biasanya. Kita harus bisa melakukan misalnya identifikasinya dengan pemeriksaan HB serial. HB serial per 15 menit atau per 30 menit. Itu menurun terus, kemungkinan ini terjadi internal bleeding. Berarti saya bisa mengidentifikasi adanya perdarahan internal dalam 30 menit, saya harus sudah bisa identifikasi. Selama mengontrol perdarahan, apa yang harus saya lakukan? Gitu kan? Bikin IV line, double IV line. Kita tambah, karena kita tadi sudah menyimpulkan bahwa terjadinya perdarahannya, hipotensinya karena perdarahan. Jadi kita mau kasih tambahan cairan dengan apa tadi? Dengan tambahan cairan. Tambahan cairannya gimana? A time frame juga, dalam 30 menit saya harus mampu menjaga sirkulasi. Berarti saya harus melakukan apa? Grojok cairan gitu kan dalam waktu 30 menit atau 10 menit harus digrojok 1 kolof, kemudian nanti di apa step by step-nya bagaimana terapi cairan pada kasus pre-shock atau shock. Nah, jadi jelas di situ harus bisa menyusun tujuan dan harus tahu apa yang akan dicapai dengan tujuan itu. Tujuannya itu akan seperti apa, mengukurnya bagaimana, desired outcome, ya, outcome yang kita kehendaki apa? Nadinya tidak bertambah cepat, ya, atau nadinya bisa berkurang. Kemudian tekanan darahnya mestinya tidak bertambah turun atau dia bisa bertahan atau malah mungkin dia akan membaik tekanan darah. Jadi desired outcome-nya dari goals yang kita rencanakan itu sudah harus kita tahu. Bukannya kok ya udah kita kasih cairan dulu deh. Itu mau ngapain dok? Kata perawatnya. Pokoknya dikasih dulu. Saya nggak tahu juga mau gimana nantinya. Nggak bisa gitu. Proses clinical reasoning itu apa yang akan kita lakukan itu karena kita tahu tujuannya dan kita bisa mengukur apakah itu tercapai atau tidak. Ya, oke kita lanjutkan take action. Frida, bisa dijelaskan Frida? Jadi kalau yang take action itu memilih action apa yang diantara beberapa alternatif yang ada. Contohnya bagaimana kalau tadi contohnya karena kasus shock hipovolemik karena kemungkinan perdarahan tadi, Frida. Contohnya apa take action-nya? Kan kalian ini sudah blok emergency ya, kasus perdarahan udah belajar gitu ya, jadi kan ini bisa diikuti. Apa Frida? Dengan establish goals yang tadi sudah saya contohkan, kira-kira take action-nya itu seperti apa ya Frida?
Kalian sudah belajar belum tentang penata laksanaan atau kegawat daruratan pada kasus perdarahan? Udah belajar belum? Ayo dijawab, biar saya tahu feedbacknya. Halo? Apa, Dek? Oh, tadi di dapur. Minta aja di dapur. Tanya Bude, Bude masih jeruk nggak? Di mana, Frida? Satu angkatan. Ayo saya tanya, blok emergensi. Apakah kalian sudah pernah belajar penata laksanaan kegawat daruratan pada perdarahan yang sudah mengarah kepada shock? Ayo, gimana? Yuk, dijawab yuk. Feedback, sudah belajar belum? Asia, kamu dengarkan apa yang saya sampaikan? Dengar, Dok. Nah, dijawab dong. Untuk kasus shock mungkin bisa diberikan ring relaktat, Dok, atau kalau misalnya perdarahannya sudah banyak kehilangan bisa donor darah, Dok. Oke. Kamu udah belajar tentang perdarahan, mengatasinya? Frida, kenapa tadi saya tanya kamu nggak jawab? Saya tahu kamu mendengarkan, Frida, dari ekspresi wajah, itu saya tahu kamu mendengar saya. Sekarang saya tanya, kenapa kamu nggak jawab? Mohon maaf dok, aku salah tadi dok. Apa? Aku salah jawab tadi dok. Kenapa? Aku salah jawab dok tadi. Takut salah jawab. Banget gitu dok. Kalau salah, saya berarti tahu bahwa kamu tidak tahu. Ya, saya bisa menilai mahasiswa saya belum paham tentang itu. Kenapa belum paham? Apakah belum dipelajari? Atau sudah dipelajari kamu lupa? Atau pada saat dipelajari kamu tidak mendengarkan? Jadi itu merupakan feedback buat dosen kalau kalian ditanya, kalian jawab. Salah atau benar itu dijawab. Apalagi dengan pandemi seperti ini. Ya, kita belajarnya jarak jauh. Jangan biarkan dosennya seperti orang gila bilang tidak dapat feedback. Ya, ini penting untuk menunjukkan bahwa komunikasi kita berjalan. Ya, jadi kalau kalian ditanya oleh dosennya dijawab, salah atau benar dijawab, semampu kalian, sebaik mungkin. Begitu ya, Dek ya? Ini bukan proses untuk menunjukkan kalian pintar dengan nilai yang baik, bukan. Ini proses belajar. Kalau kalian ujian, kalian boleh merasa takut salah menjawab. Ini bukan proses ujian. Ya, ini proses belajar. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Take action. Betul tadi seperti jawaban Asia, ya. Ketika tadi kan kita mau bilang, saya harus kontrol perdarahan nih, katanya Karina tadi. Tapi selain itu, tadi saya ingatkan, jangan cuma kontrol ya, tapi kita juga harus, kan kita nggak nunggu nih, kontrol perdarahannya kan harus tentukan dulu. Butuh waktu, takes time, 30 menit misalnya. Dalam waktu 30 menit kita menunggu, no. Ya, kita juga harus melakukan sesuatu. Saya harus
mengatasi kejadiannya tadi dengan cara apa? Karena sintesis kesimpulan kita tadi adalah kehilangan cairan, ya. Jadi kita mau tambah cairan. Sekarang take action, kata Asia tadi kita bisa kasih ringer laktat. Asia menentukan saya bisa kasih ringer laktat. Sekarang pertanyaannya, apakah cairan itu hanya ringer laktat? Tidak, ya. Ada koloid, ada ringer laktat, ada NaCl, dan cairan-cairan yang lain. Ada dextrose. Kenapa milih ringer laktat? Jadi ketika take action, ini kita punya banyak pilihan. Ya, di sini kita bilang, select a course of action between different alternative. Dari alternatif-alternatif yang banyak itu, apa yang bisa kita lakukan dan sesuai. Itu juga pakai clinical reasoning. Nah, dokter harus tahu. Nanti perawatnya bilang, kamu nggak bisa bilang, Mbak perawat, tambah cairan. Dia akan nanya, cairannya apa dok? Diberikan berapa banyak tetesannya, dalam waktu berapa lama, dan seterusnya. Itu clinical reasoning-nya dokter harus tahu. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Jadi kalau udah jadi dokter banyak yang harus dipelajari dan dia harus melakukannya dengan percaya diri. Nanti bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan diri itu ada di sini, ya. Selanjutnya, ya. Jadi take action tadi berbatas waktu tapi juga kita harus mampu menentukan alternatif-alternatif. Kemudian yang selanjutnya nih, kotak biru tua. Silahkan dijelaskan oleh siapa? Alvina Shrah. Silahkan deh yang biru tua. Evaluate outcomes, evaluate the effectiveness of an action's outcome, as has the situation improved now. Maksudnya di sini, tadi kan udah di take action kan, udah dilakukan tindakan. Nah, udah dilakukan tindakan kayak tadi pemberian cairan, jadi kita evaluasi efeknya di dalam tubuh pasiennya seperti apa, misalnya cairan di dalam tubuhnya udah tercukupi atau tidak. Itu dokter. Iya, betul ya. Tapi yang perlu ditambahi bahwa kapan kita mengevaluasi, ya, outcome-nya itu akan tampak bila dia benar sudah menentukan goals-nya itu time frame-nya kapan 30 menit. Ya, jangan 10 menit udah dievaluasi. Kok tensinya belum naik ya, gitu ya, dan segala macam. Naik time frame-nya harus benar. Dalam 30 menit akan dievaluasi kembali. Seperti juga kejang, anak kejang. Anak kejang tiap 5 menit harus kita evaluasi sehingga kita tambahkan lagi dosis. Ya, kita tambahkan lagi dosis anti kejangnya. Jadi mengevaluasi ini harus tepat juga waktunya. Ya, jadi kita tidak salah. Ya, jangan belum waktunya mengevaluasi udah mengevaluasi. Ya, kemudian tadi udah benar belum? Tadi saya ngasihnya RL. Ya, RL itu dalam waktu 30 menit kemungkinan keluar lagi ya lewat ginjal, air pipis, air urin. Jadi kita harus ini lagi gitu kan. Kalau kita memberikan take action-nya tadi pemberian RL, ini kita tahu konsekuensi dari pemberian RL. Beda nanti kalau pemberiannya koloid. Nah, gitu ya. Jadi konsekuensi dari take action-nya itu juga harus kita ikutkan, ya. Jadi kalau pemberian RL ini tetap harus kita evaluasi per 30 menit ya, bagaimana tensinya, apakah sudah stabil atau nanti dia turun dan seterusnya ya. Kemudian kontemplasi, renungkan oleh kalian apa yang kalian dapatkan pada proses ini ketika menata laksana pasien ya. Kalau tidak ada yang baru berarti kalian bisa bilang begini. Tadi saya sudah mempelajari situasi pasien ini dengan tepat, kemudian saya menentukan langkah-langkah yang tepat dan hasilnya memuaskan seperti apa yang saya harapkan. Lain kali kalau saya mendapatkan kasus yang sama, saya dengan percaya diri akan melakukan hal yang serupa. Gitu ya, kalau memang ini sesuai semua dengan apa yang kita lakukan tadi ya, baik proses kognitifnya maupun proses motoriknya tadi. Jadi ya. Oke, sekarang kita itu proses clinical reasoning ya. Clinical reasoning ini kadang-kadang dalam situasi darurat atau emergensi ya kita punya guideline ya.
Jadi penata laksanaan anafilaktik shock gitu ya. Penata laksanaan ini kita punya seperti algoritma. Itu hanya membantu algoritma itu biar tidak ada miss-nya. Ya. Bukan berarti tidak ada proses clinical reasoning. Jadi dokter tetap harus melakukan clinical reasoning, tapi algoritma itu biasanya membantu untuk kondisi-kondisi yang emergensi. Kan kalau emergensi kadang-kadang kita lupa ya. Kan harus tek gitu ya, dengan berbatas waktu gitu ya, harus mengambil keputusan yang tepat. Algoritma itu proses yang membantu untuk pengambilan keputusan. Tapi clinical reasoning-nya kita tahu algoritma itu seperti apa. Kenapa dalam keadaan seperti ini harus diberikan RL? Itu kita tahu. Ya, jadi kalau dokter membaca algoritma itu bukan seperti orang awam membaca algoritma. Kalau orang awam membaca algoritma itu kayak gini deh, suka kita bilang, Mbak, saya nggak bawa pas foto 3x4. Waduh, Mbak, saya nggak tahu ya, Mbak. Ini kan aturannya begitu. Nah, itu ya orang yang tidak tahu alasannya, gitu loh. Jadi ketika ditanya, saya nggak tahu ya, pokoknya aturannya kayak gitu. Jadi ketika ditanya, kenapa dikasih itu RL? Saya nggak tahu ya, aturannya begitu. Nah, itu. Ya, jadi nggak boleh dokter itu walaupun dia mengikuti sebuah algoritma dalam penata laksanaan kasus, dia nggak tahu kenapa. Nggak boleh. Dia harus tahu clinical reasoning. Paham ya? Oke, sekarang lanjut. Ini adalah tadi yang sudah kita jelaskan satu-satu, cuma bentuknya tabel. Ya, bentuknya tabel. Ini prosesnya masih ingat tadi, mempertimbangkan situasi pasien, deskripsi. Deskripsi ini artinya apa? Proses berpikir yang dilakukan oleh otak kita. Ya, karena ini kita belajarnya tentang clinical reasoning. Jadi ini menggambarkan kalian ini deh belajarnya udah tingkat tinggi. Ya, prosesnya blok emergensi itu sudah tingkat tinggi, jadi harus memahami sebenarnya dalam proses mengambil keputusan medis itu tuh pekerjaan otaknya itu nggak cuma mengulang, menghafal, tetapi ini describe, mendeskripsikan, mereview, ya mereview itu bisa menjelaskan kembali, gitu kan, mengumpulkan, kemudian ada membedakan, mensintesis, itu semua adalah pekerjaan otak tingkat tinggi, ya, dan kalian harus mampu sampai di sana, ya, nggak cuma sekedar bisa menjelaskan, tetapi tadi dengan situasi yang berbeda, kondisi kasus, kalian bisa menyimpulkan. Itu sintesis. Pekerjaan otaknya sudah tingkat tinggi ya, kalau udah sampai mensintesis sesuatu. Menelaah, mengkaji, itu sudah pekerjaan otak yang tingkat tinggi. Proses kognitif yang tingkat tinggi. Ya, dan kalian harus mampu mengerjakan. Gitu ya. Jadi saya tidak mengulang kembali, ini sudah kita bahas bersama. Ya. Di sini yang dicontohkan tadi saya contohnya adalah mungkin perdarahan yang disebabkan oleh hipotensi ya, hipotensi, pre-shock atau shock lah ya, ini cuma hanya untuk menarasikan proses. Kalau yang di sini kasusnya triple E ya, nanti di sini kalian bisa lihat. Ya, nanti kalian bisa pelajari. Tadi saya sudah menjelaskan step by step-nya dengan siklusnya tadi ya. Kalau ini adalah proses berpikir otaknya sama, cuma beda tabel, beda bentuk. Ini dalam bentuk tabel dalam bahasa Inggris ya. Saya rasa itu ya. Nah, tadi saya bilang ketika kita ini habits of the mind ya. Jadi apa yang kita biasakan ya, kalau kita mengikuti proses dari clinical reasoning ini ya, itu akan membentuk sebuah habit. Jadi kalian kalau misalnya menganalisis sesuatu itu nggak cuma langsung subjektif perasaan emosional yang muncul, enggak, tapi kalian pelajari dulu sesuatu itu, kalian mempelajari dari data-data gitu ya. Misalnya gini, ada teman kalian yang bilang bahwasannya ada sebuah isu gitu ya, kemudian langsung kalian yang muncul itu pendapat pribadi. Oh enggak, langsung kalian bilang, emang
Buktinya apa? Data-datanya apa yang menunjukkan kalau ada isu yang tersebut? Itu sudah habit karena kita sudah terbiasa melakukan atau mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan data-data. Itu habit nanti. Kalau udah terbiasa seperti itu, ya berarti itu sudah terbentuk sebuah habit untuk clinical reasoning dulu, ya. Clinical reasoning dalam mensintesis informasi, ya. Percaya diri nih kalau udah terbiasa melakukan ini akan timbul ketika mengambil keputusan tuh percaya diri, ya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ujung-ujungnya apa ini yang saya bilang? Kompetensi seorang dokter, ya. Kompetensi seorang dokter itu basicnya adalah pemahaman yang bertanggung jawab, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi dokternya mampu untuk melakukan clinical reasoning, ya. Kalau kalian baru mampu melakukan prosedur-prosedur, belum mampu menjelaskan clinical reasoning-nya, belum kompeten. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tentang clinical reasoning. Sebenarnya dari FK, kurikulumnya itu sudah jauh banget nih. Tadi partisipannya 198, sekarang 148, kurang lebih 60%. Ya. Sudah mencoba untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana proses clinical reasoning itu dengan proses tutorial. Ya, dengan tutorial ada masalah, kemudian kalian mempelajarinya. Cuma karena kalian tuh jadinya malahan terbiasanya itu terbiasa yang salah, jadi tidak menganalisis kasus. Tapi cara berpikirnya itu, ini kayaknya sih pasien DBD. Kayaknya gitu ya, kalian memainkan instingnya gitu. Kayaknya pasien DBD. Kalau udah pasien DBD itu, udah berarti gimana? Oh, pasien DBD itu dari subjek dari anamnesisnya didapatkan ini, didapatkan ini, didapatkan ini. Itu beda dengan proses belajar clinical reasoning. Ya, kalau ada kasus dia demam, ini kita nggak akan membicarakan tidak akan membicarakan diagnosis, tapi kita mempelajari kondisi. Dia demam, demamnya akut tiba-tiba. Apa yang memungkinkan ya, apa yang memungkinkan pasien yang demam ya tiba-tiba dan tinggi. Ini biasanya hanya terjadi pada situasi-situasi yang beberapa saja, misalnya gitu. Ya, jadi proses clinical reasoning-nya berjalan dari setiap kenapa dia ada pateki kan di clue-clue informasi tadi. Kenapa pateki? Pateki itu bisa terjadi karena kerentanan dari pembuluh darah. Ya, itu bisa karena proses fisiologi, ya, karena tekanan yang meningkat di pembuluh darah tersebut, tapi karena proses patologi dari pembuluh darah yang fragile, yang rapuh. Kan seperti itu kita membahasnya. Kondisi apa yang menyebabkan pembuluh darah rapuh? Kondisi apa yang menyebabkan peningkatan tekanan pembuluh darah sampai pembuluh darah kapilernya? Nah, itu kan kita bisa ini. Kita harus bisa belajar seperti itu, dan itu mengasyikkan. Selalu ada challenge, selalu ada tantangan, bukan cuma menghafal. Ya, clinical reasoning itu prosesnya begitu. Belajar tutorial itu mengasyikkan kalau kalian tuh merasa seperti dokter beneran gitu prosesnya. Bukan cuma mahasiswa yang disuruh menghafal ciri-ciri penyakit, penata laksanaannya bagaimana, dan ya. Baik, sampai di sini kuliah yang clinical reasoning. Saya ini sebenarnya 2 kuliah, ya, tapi sejak beberapa tahun, 2-3 tahun belakangan ini, termasuk tahun ini dijadikan satu. Jadi saya harus menyampaikannya dengan lebih cepat. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk kuliah yang empati. Kalau di dalam dokter keluarga ya kita mempelajari ini dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi kalau di textbook Family Medicine itu ada judulnya Clinical Reasoning and Decision Making. Nah, decision making ini prosesnya biasanya evidence based medicine ya.
sekarang yang hadir 149 ya. Tadi saya sudah capture beberapa, yang hadir 190. Tetap tidak naik dari 198 itu. Artinya memang ada 30 sampai 40 orang ya yang tidak hadir. PJ bloknya mana? Bisa menjelaskan kenapa teman kamu sampai sebanyak itu tidak hadir? Izin jawab dok, mungkin kendala koneksi dok. Memangnya kalau nggak hadir itu, kalau koneksi itu sampai benar-benar dia memang nggak bisa nyambung gitu ya? Kalau putus bisa. Tapi kalau sampai nggak bisa nyambung sama sekali, bentar ya, saya siapkan file berikutnya. Coba perhatikan gambarnya dan tulisan yang menyertainya, ya, dipahami situasi yang ingin ditampilkan.
Baik, sudah selesai ya. Kita tanyakan, Daniel, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan setelah melihat video ini? Maaf dokter, saya ya dok. Ya, Daniel Oh ya, Kristianto. baik dokter, izin menyampaikan dok apa yang saya dapatkan dari video yang ditampilkan tadi, yaitu saya menemukan adanya berbagai problem atau masalah dari masing-masing individu tadi. Jadi mungkin setelah saya melihat video tersebut, mencoba untuk melihat secara luas atau komprehensif masalah-masalah tiap pribadi dan merasakan apa yang kira-kira dia rasakan atau gumulkan, dokter. Mungkin cukup, dok. Stefani. Apa yang kamu rasakan? It's about your feeling. Apa yang kamu rasakan ketika menonton video ini? Tadi saya minta Daniel untuk menyampaikan apa yang dia lihat. Sekarang saya ingin Stephanie menjelaskan apa yang Stephanie rasakan. Emotion. Karena tidak ada respon, kita dijaga. Silakan ya. Irna mendengar? Kalau ngeliat gesturnya tadi mendengar ya, tapi kenapa nggak ada connect? Diliana, silahkan Diliana. Iya dokter. Ya, silahkan. Kalau dari video tadi itu yang saya lihat bahwa kalau yang tadi di orang-orang rumah sakit itu tuh punya kayak proses perjalanannya dok, ada yang proses sakitnya, ada yang tadi bukan cuman orang memikirkan tentang sakit, ada juga yang memikirkan tentang biaya pengobatannya, kemudian ada juga tadi staf yang memikirkan tentang liburannya, jadi benar-benar tentang proses perjalanan selama dia di waktu itu dok. Apa yang kamu rasakan? Tadi yang kamu lihat, yang kamu rasakan apa? Kalau yang saya rasakan tiap orang punya ini dok, apa ya? Tidak membicarakan tentang orang lain, tapi about your feeling. Ada rasa kasihan dok beberapa tadi. Kasihan ya. Terus ketika masalah yang lain, bagaimana perasaannya? Ikut berubah nggak? Berubah dok. Kayak yang tadi ada yang mikirin tentang pembiayaan, langsung kepikiran bingung juga dok. Kalau tadi tentang ada ini apa? Ada perasaan bahagia yang kamu dapatkan ketika melihat video ini? Tadi ada dok yang kalau nggak salah suster yang nemuin anak-anak dok. Ada lagi yang lain? Tadi ada perasaan sedih juga dok yang pakai collar neck tadi yang 6 bulan dia habis 6 bulan yang lalu habis kecelakaan, terus rasa sakitnya nyerinya nggak hilang-hilang sampai sekarang.
Mana perasaan kamu yang paling sedih ketika kamu melihat video? Yang paling sedih tadi yang itu dok, kena kanker yang udah ganas. Sama yang itu anak perempuannya mau menikah beberapa minggu atau beberapa bulan lagi. Kalau nggak itu dok. Tadi kamu sempat memperhatikan ada adegan di mana bahwa istri dan anaknya ingin melihat ayahnya untuk yang terakhir kali. Tadi videonya putus-putus dok di laptop saya dok. Oke. Ya. Nggak semuanya kelihatan dok. Iya. Ya. Baik. Saya stop share ya. Jadi kalau kita lihat ya, tadi video itu menggambarkan situasi real ya, situasi real dari kondisi seorang dokter bekerja. Ada kolega ya, ada nurse di situ, ada satpam, ada semua orang, everybody around us ya. Tapi juga ada pasien-pasien yang merupakan objek pekerjaan kita ya, yang membutuhkan penanganan kita ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa setiap pasien kita itu memiliki perasaan, ya, memiliki perasaannya seperti apa macam-macam, ya, dan dokter ini sudah resiko medisnya bahwa pekerjaannya itu akan bersentuhan, berinteraksi dengan orang-orang yang dalam keadaan blue, gitu ya, sedih, dalam keadaan bingung, dalam keadaan putus asa, ya, bisa seperti itu. Nah, ini dengan keadaan yang kita sudah terbiasa gitu ya, kayak gini gitu ya, ini mah udah jamak sehari-hari, perasaan dokter itu menjadi tumpul, ya, menghadapi situasi yang sangat membingungkan, bikin panik, dokter udah biasa, jadi dia nggak panik lagi. Jadi dia tidak bisa lagi memahami bagaimana kesedihan pasien karena dia udah terbiasa. Padahal pasien-pasien kita tuh nggak terbiasa. Akhirnya di sini terjadi sebuah miskomunikasi yang timbul dari afektifnya, sikapnya seorang dokter yang seperti tidak berempati. Nah, jangan sampai saya ini di sini hanya karena kita waktunya sudah mau habis, 4 menit lagi habis. Jangan sampai kalian itu karena sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi itu sehingga tidak lagi mampu berempati kepada pasien-pasien kita. Karena tadi ketika kita menghadapi pasien dengan kondisi putus asa, kesedihan yang luar biasa, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita paham. Saya tahu apa yang Ibu rasakan. Saya bisa ikut merasakan kesedihan itu. Ya. Itu efeknya kepada pasien itu luar biasa. Ketika dokternya menyampaikan bahwa saya bisa memahami kekhawatiran ini. Saya bisa merasakan kesedihan ibu. Ya. Saya bisa merasakan itu akan timbul bagaimana kita mengatakannya dengan lembut, bagaimana kita mengatakannya dengan lambat, volume suara yang menurun. Itu semua secara motorik menunjukkan emosi kita bahwa kita berempati. Sekarang apa itu empati? Ya. Ketika kita bisa merasakan, perut itu namanya simpati. Jadi pasien sedih, kita ikut nangis, ya itu namanya turut merasakan. Tapi kalau bisa merasakan, itu berarti kita mampu menempatkan di situasi pasien itu. Kalau saya juga dalam kondisi itu, saya juga bisa merasakan kesedihannya. Bisa itu dalam waktu kita mengetahui dan posisi kita netral. Tapi kalau kita turut merasakan ya kesedihan, ya itu dokternya bisa gila gitu kayak gitu, ya karena pasien sedih, ya galau ikut galau, pasien ini ikut bingung, pasien sedih putus asa ikut putus asa, enggak. Tetapi ketika kita dalam posisi yang
tahu, bisa memahami selevel apa sih kesedihannya itu. Saya tahu. Saya bisa memahami kalau ibu begitu sedih. Ya. Sehingga kalau kita tahu ya dan kita menunjukkan bagaimana kita tahu, itulah yang disebutkan dengan empati. Jadi kalau kita mau secara verbal itu bagus karena verbal itu mudah dipahami. Kita mau menyampaikannya dengan gestur boleh, dengan sentuhan, dengan dukungan, dengan memberikan sapu tangan dan seterusnya itu boleh. Tetapi mungkin gestur itu tidak lebih mudah dipahami ketimbang verbal. Ya, maksudnya pasien itu bisa tahu bahwa saya itu dipahami oleh dokternya itu paling mudah dengan verbal. Nah, kadang-kadang kesulitan kita orang Indonesia ini kurang ekspresif, ya. Jadi sulit mengatakan kata-kata yang bentuknya empati, ya. Ini nanti kalian bisa pelajari lanjut ya, karena waktunya juga sudah habis. Saya secara bahasa kalian bisa lihat apa itu definisi segala macam ya. Saya akan contohkan saja kata-kata yang bisa menunjukkan. Ya, terbaca ya slide-nya. Ini contoh-contoh model empati. Contohnya nomor 1 ya, dia sakit kepala atau gatal-gatal gitu ya, gatal-gatalnya sangat gitu ya, pruritusnya hebat. Kemudian kita bilang rasa gatal itu tampaknya sangat mengganggu Bapak. Ya, jadi kita sebutkan apa yang menjadi masalahnya, kemudian tampaknya itu sangat mengganggu Bapak. Jadi kita mengetahui bahwa itu mengganggu pasien. Ya. Kalau yang nomor 2 jelas, saya memahami nyeri tersebut pasti menyakitkan Bapak. Ya, ini adalah bentuk-bentuk contoh redaksional, bentuk kalimat ya, tapi ada jenis-jenisnya itu disebutkan di situ. Ya. Kemudian ada level-levelnya. Nah, ini levelnya. Level 0, level 1 sampai dengan level 5. Level 0 itu artinya belum berempati. Dokter menolak sudut pandang pasien. Ini sakit dok, kayak gini dok. Kalau misalnya saya pakai untuk berjalan, kayak gitu aja sakit. Dokter menolak sudut pandang pasien. Ya, itu level 0, itu nggak berempati. Dan nggak usah kita mengucapkan kata-kata yang seperti itu, kontraproduktif secara komunikasi. Ya, level 0 jangan. Ya. Level 1 bagaimana? Dia mengetahui pasiennya, ya, misalnya dengan dia tahu kesakitan gitu ya, tapi dia sakit gitu ya, tapi nggak sungguh-sungguh menunjukkan empatinya sambil menulis atau sambil apa gitu. Jadi setengah hati. Itu level 1. Ya. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Sudah 10.22 di jam saya, berarti udah 2 menit lewat ya. Ini seperti itu. Ya, jadi ini saya secara singkat memberikan bagaimana pentingnya kita berempati, bagaimana kita harus berempati dari level-level ini semaksimal mungkin. Tapi yang paling penting tadi ya, kita membiasakan untuk care dengan orang-orang di sekitar kita sehingga nanti kita tahu ya. Jangan kita egois sebagai seorang dokter yang lain itu pokoknya ngikutin aja apa. Enggak, bagaimana kita bisa menunjukkan. Ini sisi-sisi humanistik dari seorang dokter. Ya, sisi-sisi kemanusiaan. Dokter itu nggak boleh mati rasa. Ya, karena udah terbiasa itu udah jadi mati rasa gitu. Nggak boleh seperti itu. Harus sangat humanis ya, menunjukkan caring kita ya, kepedulian kita, dan orang itu kita sampaikan, kita tunjukkan bahwa kita mengetahui ya, kita mengetahui kondisi dan apa yang dia rasakan ya. Itu inti dari empati. Saya rasa tidak ada tanya jawab.
karena waktu dan saya juga harus ada di kelas yang lain lagi. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh.